Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Konferensi pers dari Ruben Amorim terkait dengan pertandingan antara Manchester United yang akan menjamu Brighton. Gue sudah bikin previewnya. Kick off itu akan dilakukan di hari Ahad sekitar jam 3 sore waktu Eropa atau jam 2 waktu UK. Berarti di Indonesia hari Ahad malam ya. Dan ada beberapa perkataan, gue ambil langsung sumbernya dari manunited.com. Kalau tidak salah ini dilakukan bahkan setelah dilakukan setelah Manchester United menghadapi Southampton. Gua coba baca sekilas. Oh, belum, tidak disebutkan secara spesifik ya kapan ini dilakukan. Oke. Ruben Amorim ditanyakan terkait dengan bagaimana pertandingan ya menghadapi Southampton. Apakah ada situasi Ruben Amorim ini marah atau apa yang terjadi ketika babak kedua terutama akan dimulai. Ruben Amorim berkata di konferensi pers tersebut menyebutkan kalau tidak, saya pikir hal yang terbaik untuk membantu pemain adalah untuk tetap tenang dan menjelaskan apa yang butuh terjadi. Lalu kita akan memiliki waktu untuk marah kepada mereka. Saya pikir saya mengatakannya hari ini, tentu saja kita tidak bermain bagus ya. Tapi di babak pertama kita banyak menderita banyak dan saya merasa pemain ini lelah. Dan ketika mereka lelah, saya akan mencoba dan saya juga memiliki tanggung jawab untuk mencoba membantu mereka. Kadang-kadang untuk merubah mereka dan ini merupakan bagian saya. Jadi ya saya keluar sebelum tim karena saya memiliki Anthony yang keluar ya akan bermain dan saya ingin menjelaskan situasi kepada Anthony. Apa yang saya inginkan dari Anthony untuk terjadi di atas lapangan dan itu merupakan alasannya. Jadi disinggung apakah ketika turun minum kan dia seperti kayak langsung duluan keluar ya. Apa yang terjadi ternyata dia ingin bertemu dengan Anthony karena dia mempersiapkan Anthony kurang lebih seperti itu ya untuk tampil di babak kedua. Oke, dan untuk Anthony apakah ada spekulasi dia bisa cabut dengan pinjaman bulan ini? Apa yang Anda harapkan? Apakah Anda ingin terus menahan dia? Seperti yang saya katakan, saya ingin menahan semua para pemain saya. Saya fokus untuk ini ya, kepada para pemain ini. Saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi di jendela transfer ini. Kita akan lihat ya, tapi dia melakukan pekerjaan yang bagus hari ini. Ditanyakan, Ruben, Anda datang di musim ini dengan tidak ada waktu untuk latihan ya. Dan ini terkait dengan waktu latihan dan akan seperti apa sampai dengan musim panas nanti, performa yang naik turun seperti apa ya. Ruben Amorim mengatakan, ya, tapi saya pikir ini akan menjadi sulit sampai dengan akhir musim. Ini akan sedikit seperti roller coaster. Lalu ini terjadi pada akhirnya, pada saat situasinya selesai ya, Anda punya waktu untuk berlatih. Dan sebenarnya kita ini masih dalam kompetisi piala. Kita memiliki UEFA, Europa League. Lalu juga penting untuk fokus ke pertandingan selanjutnya untuk menang dan berusaha untuk berada di 8 besar. Dan dengan seperti itu, Anda ya bisa mengambil 2 pertandingan lebih baik ya, daripada ketika tidak berada di 8 besar Europa League. Jadi Ruben Amorim juga memiliki target untuk Manchester United ini bisa berada di 8 besar Europa League. Jadi kita berusaha untuk melakukan segalanya di waktu yang bersamaan. Seperti yang saya katakan, kita memiliki 7 waktu latihan secara bersama ya di 14 atau 15 pertandingan. Jadi ini sangat sulit, tapi kita harus terus berlanjut dan mencoba untuk menang. Kadang-kadang kita bermain bagus, kadang-kadang kita bermain buruk, tapi kita berusaha untuk menang. Ruben, saya mengapresiasi kalau ya ini merupakan liga yang sangat intens di dunia sepak bola. Tapi kalau klub membawa 50 juta pemain tengah ke klub, apakah Anda tidak mengharapkan kalau dia bisa bermain setiap 3 atau 4 hari? Ini terkait dengan Ugarte ya. Ruben mengatakan kalau para pemain harus terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Saya
berusaha untuk jujur dengan para jurnalis ya, saya berbicara terbuka terkait dengan pertandingan. Anda terlalu fokus tentang apa yang saya katakan terkait dengan Ugarte. Ugarte lelah karena dia melakukan pekerjaan yang luar biasa menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Arsenal, dan Anda melihatnya. Mungkin kalau Anda melihat pertandingan menghadapi Arsenal, mungkin Ugarte dan Bruno Fernandes adalah pemain yang terbaik. Menghadapi Liverpool, mereka setelahnya tidak bermain ketika menghadapi Newcastle. Saya pikir apa yang terjadi dengan para pemain di sini di Premier League seperti itu ya. Mereka bisa bermain, tapi mereka mungkin tidak bermain dengan situasi yang sama. Apakah ini terkait dengan adaptasi? Ruben Amorim mengatakan ya bisa jadi seperti itu ya. Oke, sebentar, gua juga ingin mengenai kekhawatiran terkait dengan Rasmus Højlund yang kekurangan gol ya. Tidak ada gol di 8 pertandingan saat ini, dan dia tidak atau kurang mengancam. Dan dia tidak memiliki banyak peluang yang sebelumnya dia miliki. Ini seperti apa? Ruben Amorim mengatakan, saya pikir ini adalah masalah tim. Anda bisa melihatnya. Ini bukan hanya terjadi saat ini ya. Ini juga dari sebelumnya. Jadi secara jelas kita ini kekurangan gol dan juga kekurangan ancaman. Ketika kita ini mengancam lawan mungkin tidak memberikan pressing yang sangat ketat. Jadi segalanya ini terhubung dan semua pemain memiliki momentum musim ini. Saya pikir ketika kita mulai perjalanan secara bersama, Rasmus adalah pemain yang selalu mencetak gol. Jadi dia bisa saja kembali ya di pertandingan selanjutnya, tapi kita akan lihat. Tapi yang paling penting adalah masalah tim daripada masalah seorang Rasmus. Jadi kekurangan gol, ancaman dari Rasmus Højlund menurut Ruben Amorim ini tidak terkait dengan penampilan secara individu, tapi secara tim, secara keseluruhan. Oke, gua juga ingin berbicara ataupun membahas ya, apakah kekurangan waktu latihan di Carrington ini merupakan satu alasan kenapa Anda kesulitan terkait dengan set piece ya, karena ada juga gol yang terjadi dari corner ketika menghadapi Southampton. Ruben Amorim mengatakan segalanya ya, tapi hari ini sepertinya merupakan heading yang simple. Jadi kadang-kadang Anda berada di momentum yang segalanya ini berlawanan dengan Anda. Tapi pada akhirnya situasi berubah, kita bisa menang, dan tentu saja kita ingin berkembang, kita butuh berkembang. Kita bermain menghadapi tim terbaik, mungkin terbaik di dunia ya, dengan set piece ketika menghadapi Arsenal, dan kita melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dan seperti yang saya jelaskan ke kolega jurnalis lainnya ya, musim ini akan seperti itu. Kita akan memiliki waktu untuk berkembang di semua permainan kita. Jadi memang Ruben Amorim menegaskan sekali lagi, musim ini dengan apapun yang terjadi ini seperti roller coaster. Dia sudah melihatnya. Jadi mungkin Manchester United tampil bagus, lalu tampil buruk secara drastis. Ini sudah dalam perkiraan. Kenapa? Salah satu alasannya ya waktu latihan yang sedikit ya, dan juga masih beradaptasi dan lain-lain. Sehingga dari situ kalau gue lihat ya Manchester United tampil berbeda ketika menghadapi Liverpool dan juga ketika menghadapi Arsenal. Lalu menghadapi Southampton. Dari 3 pertandingan ini ada 3 situasi yang berbeda. Manchester United berada pada tekanan, Manchester United tampil tandang, Manchester United lebih diunggulkan, Manchester United tertinggal dulu, Manchester United berulang lagi ya kebobolan dari set piece. Di pertandingan sebelumnya mampu mengatasi set piece dengan sangat luar biasa. Jadi memang dinamikanya masih sangat drastis sekali. Dan menurut gue ini merupakan ciri tim yang sedang berusaha untuk membentuk permainan. Dinamika yang terlalu drastis ini salah satu ciri sih menurut gue. Karena konsistensi itu jelas masih belum ada, tapi itu merupakan tujuannya. Dan terakhir, Anda berkata terkait dengan menginvestigasi alasan di belakang tidak mampu bermain di level yang sama ketika menghadapi Arsenal dan juga Liverpool di pertandingan seperti ini. Dan Anda setelahnya akan menghadapi Brighton ya. Apakah Anda pikir karena skuad mungkin terbangun untuk bisa cocok dengan reaksi transisi daripada untuk memimpin pertandingan-pertandingan, artinya ya lebih bagus skuad ini memang
dibangun untuk melakukan transisi yang cepat ya, daripada untuk melakukan build up yang rapi ketika mendominasi pertandingan. Karena ketika menghadapi Liverpool, menghadapi Arsenal, Manchester United lebih pada situasi yang tidak diunggulkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi permainan ya, mereka lebih banyak memang memperhatikan pertahanan dulu nih dibandingkan untuk mendominasi pertandingan. Dan ketika menghadapi Southampton, keadaan kan berbeda ya, dan ini memberikan kesulitan yang juga berbeda menurut gua. Ruben Amorim mengatakan, saya pikir ini merupakan hal yang Anda bisa lihat dari masa lalu, dan kita di masa lalu merupakan sebuah tim transisi. Artinya tim yang mengandalkan transisi. Dan saat ini kita masih seperti itu. Anda bisa merasakannya untuk menciptakan peluang di sepertiga akhir. Kita ini kesulitan. Kita kesulitan banyak, tapi untuk hal tersebut ya, saya pikir ini merupakan hal yang paling sulit. Saya berkata sebelum pertandingan, hal yang paling sulit ya adalah untuk latihan. Itu yang paling sulit. Menghadapi low block, mencoba untuk mengkreasi situasi. Saya pikir iya, tim ini merasakan lebih menikmati, mereka ini menunggu untuk bermain, lalu dalam transisi menciptakan masalah atau menciptakan ancaman ya. Jadi ini merupakan hal yang harus kita rubah. Dan untuk merubah kita butuh latihan. Jadi kita butuh waktu untuk berubah. Kita juga membutuhkan kemenangan, dan kita telah mencoba untuk hal tersebut. Jelas ini di sini ada penekanan dari Ruben Amorim bahwa ya Manchester United bukan hanya terkait dengan formasi saja yang berbeda, tapi bagaimana ide bermain. Di periode sebelumnya ya, periode sebelumnya bahkan memang Manchester United lebih mengancam ketika melakukan transisi ya, ketika mereka dalam tekanan dan mereka secara cepat melakukan ancaman serangan balik. Menghadapi Manchester City, menghadapi Liverpool, menghadapi Arsenal musim ini ya, Manchester United berada pada situasi seperti itu. Mereka lebih tidak diunggulkan, mereka lebih banyak dalam tekanan, mereka bertahan dengan solid lalu mengancam dengan serangan yang cepat. Tapi untuk mendominasi permainan, terutama ketika bola itu dimulai dari Manchester United ketika melakukan build up, masih kesulitan. Pertandingan menghadapi Southampton, Manchester United sangat kesulitan ketika build up dan menerima pressing tinggi dari tim lawan. Keadaan seperti ini sudah terjadi ketika menghadapi Liverpool di awal musim ini. Kurang lebih hampir sama. Dan juga menghadapi tim-tim lain. Ketika menghadapi Southampton di St. Mary juga kurang lebih seperti itu. Manchester United masih belum bisa menurut gua ya secara konsisten, sekali lagi belum bisa secara konsisten menemukan solusinya. Solusi-solusi pendek di momentum pertandingan terjadi tapi tidak secara konsisten, dan menurut gua ini yang harus dicari solusinya. Dan Ruben Amorim merasa atau berpikir bahwa solusinya itu ada pada latihan, merubah gaya ataupun model situasi sistem ya permainan ini dilakukan dengan latihan, dan sayangnya dia merasa masih belum bisa mengambil keuntungan dari situasi latihan saat ini. Kabar terakhir gue ambil dari manunited.com juga ya, terkait dengan para pemain yang akan tersedia. Diogo Dalot ini akan tersedia lagi ya ketika menghadapi Brighton. Gue ambil sumbernya dari manunited.com. Luke Shaw masih akan absen. Lalu Mason Mount pun juga demikian. Johnny Evans dan Victor Lindelof juga masih cedera. Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte yang digantikan ketika menghadapi Southampton. Ini disebutkan memang karena kelelahan. Itulah kenapa, karena mereka diganti dan mengganti situasi lini tengah dengan pemain lain, dan memang memberikan perubahan. Dan memang di babak pertama ketika menghadapi Southampton gue lihat memang ya lini tengah Manchester United lebih terdominasi ya, tapi setelah adanya perubahan taktik tersebut memang Manchester United lebih baik penampilannya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.